Hai guys, welcome back to Real Chess. Apa kabar sobat pencinta catur? Semoga sehat dan sukses selalu pastinya. Saya selalu doakan. Dan jangan lupa selalu kita doakan saudara-saudara kita yang sedang berjuang ya, yang sedang tertimpa musibah, yang sedang sakit. Semoga mereka lekas pulih, diberikan kekuatan dan comeback stronger pastinya. Ya guys, marilah saya ingin ajak teman-teman ya untuk memberikan ucapan nih, selamat ulang tahun kepada Grandmaster Hikaru Nakamura yang berdarah Jepang, juga membela Amerika Serikat. Ya, dia lahir di Jepang, kemudian ketika umur 2 tahun dia pindah ke Amerika Serikat. Nah, selamat ulang tahun buat Hikaru Nakamura. Walaupun telat sehari, rasanya tidak lengkap kalau nggak membahas tentang kado ulang tahunnya yang ke-34 tahun ya teman-teman. Yaitu namanya dibekukan sementara, terhapus sementara di rating FIDE. Nah, kenapa sih namanya bisa terhapus dari rating FIDE? Ya karena dia tidak mengikuti selama 2 tahun teman-teman turnamen ya. Jadi kalau teman-teman misalkan gak ikut turnamen 2 tahun, yaitu turnamen catur kategori catur standar, nah teman-teman namanya tidak akan muncul dulu di FIDE. Dianggapnya teman-teman pensiun ya. Tapi ketika nanti main lagi, maka namanya akan muncul kembali dalam FIDE rating ya. Kemudian elo ratingnya apakah akan berkurang selama dia tidak main catur standar ikut turnamen? Nah tidak ya teman-teman, namanya akan muncul kembali ketika dia mengikuti turnamen. Nah kira-kira kenapa sih dia nggak ikut turnamen selama 2 tahun ini? Ya kita tahu ya bahwa ada coronavirus dan saat ini Hikaru Nakamura memiliki jumlah subscriber lebih dari 1 juta dan dia menyebut dirinya sekarang ya seorang streamer catur. Memang kepribadiannya sangat unik dan ya itulah Hikaru Nakamura teman-teman. Lahir tanggal 9 Desember ya tahun 1987 di Hirakata, Jepang teman-teman. Nah, dia merupakan salah satu pemain catur terkuat di dunia pastinya, dan dia merupakan pemain Amerika terkuat juga dalam sejarah. Ya dia juara 5 kali US Champions ya. Juara 5 kali Amerika Serikat tahun 2005, 2009, 2012, 2015 dan 2019. Nah, sayangnya dia belum punya kesempatan sama seperti Yan Nepomniachtchi untuk menjadi penantangnya Magnus Carlsen. Mungkinkah dia akan mendapatkan kesempatan di kandidat berikutnya? Kita akan lihat nih. Tapi rekornya ya, dia di tahun 2020 yaitu di bulan Agustus mencapai FIDE rating di kategori catur kilat dengan elo rating 2900 dan menduduki peringkat pertama. Nah, itu Hikaru Nakamura. Nah, saya ingin juga teman-teman ya tunjukkan bagaimana permainan terbaik dari Hikaru Nakamura. Ini salah satunya ketika berhadapan dengan Boris Gelfand, pecatur kuat dari Israel dalam World Team Chess Championship tahun 2010 ya, yaitu negara-negara ya seluruh dunia bertanding dalam kejuaraan ini. Nah, Boris Gelfand pecatur Israel memegang buah putih, sementara Hikaru Nakamura memegang buah hitam. Ya, Boris Gelfand memulai dengan D2 D4, kemudian dijawab oleh Hikaru kuda ke F6. Selanjutnya C2 C4 dan Hikaru menjawab G7 G6. Kemudian kuda C3 dan gajah G7, M4 dan D6. Nah, ini merupakan pattern ya, skema awal dalam permainan King Indian Defense teman-teman. Kemudian melanjutkan kuda F3 dan rokade Hikaru Nakamura. Normal variation main line ya. Kemudian gajah E2 dan E5. Nah, ini masih teori. Kemudian rokade, kuda C6, D5 dan kuda E7. Ya, ini masih teori dan skema dari permainan King Indian Defense. Selanjutnya kuda D2 dan kuda E8. Ya, biasanya ya dalam permainan King Indian Defense putih menyerang dengan B2 B4 kemudian C5. Ya, pada intinya putih menyerang dari sayap menteri, sedangkan pemain hitam dengan King Indian Defense menyerang dari sayap raja teman-teman. Jadi ada opposite attacking ya, yang berarti ya ini menyerangnya berlawanan. Dan selalunya ya, selalu yang terjadi dalam permainan King Indian Defense ini menyajikan permainan yang cukup keras dan sangat taktikal sekali teman-teman. Selanjutnya di sini B2 B4 pemain putih dan dijawab oleh Hikaru F5, C5 dan kuda F6. Selanjutnya putih menjaga dengan F2 F3
dan F5, F4. Nah, selanjutnya putih kuda C4 mengancam titik di petak D6 dan G5 dan A24 kuda G6. Nah, ini makin kelihatan ya bahwa putih ya benar banget biasanya menyerang ke petak D6 dengan gajah A3, kemudian benteng C1 dan kuda B5. Semua pergerakan buah putih mengarah pada serangan sayap menteri. Nah, kalau kita lihat setelah kuda G6, hitam makin menunjukkan ya bahwa dia ingin menyerang melalui sayap raja. Nah, ini cepet-cepetan nih teman-teman. Ibaratnya ini balapan ya, siapa yang lebih cepat menyerangnya, yang lebih berhasil itu yang akan menang. Biasanya yang terjadi dalam permainan King India Defense seperti itu teman-teman. Selanjutnya gajah A3 dan benteng F7. Tujuannya apa? Ya mau manuver gajah ke petak F8 dan bentengnya ke petak G7. Itu biasanya. Dan B5 ya makin kelihatan jelas ya, B5 mendorong dan mengancam pion D6. Selanjutnya di sini Hikaru memilih tidak gajah F8 tapi pion D makan pion C5. Gajah makan pion C5 dan H5. Selanjutnya putih di sini A5 dan G4. Ya, kemudian putih kembali melanjutkan serangan B5 B6 dan Hikaru mendorong pion G4 G3. Ya, kemudian Boris Gelfand memilih raja H1 quiet move dan gajah F8 mengadukan gajah di petak C5. Tujuannya apa? Ya, kita tahu ya bahwa pion G4 G3 ini menyerang petak H2. Nah, dengan hilangnya gajah hitam ini makin membuat putih bisa mengancam menterinya ya, sinar X ya. Tujuannya adalah menteri ke H4 ini. Selanjutnya tidak mau ya, Boris Gelfand mendorong D5 D6 dan pion A makan pion B6, kemudian gajah ke petak G1. Ya, kenapa putih tidak mau makan pion A makan pion B6? Ya, karena ada makan benteng A1 makan dan pion C makan pion D6, yang berarti hitam unggul 1 poin. 1 pion. Apabila benteng D1 maka benteng D7. Itulah kenapa dia memilih gajah ke petak G1 teman-teman. Selanjutnya kuda H4 dan benteng E1. Coba teman-teman pause dulu videonya dan teman-teman dalam langkah ke-23 putih menjalankan benteng E1 dan coba teman-teman kalkulasi. Kira-kira langkah yang tepat buat hitam di sini apa teman-teman? Coba spare waktu 10 sampai 15 menit. Ya, jawabannya adalah langkah brilian dengan kuda makan pion G2. Ya, putih di sini pion D makan pion C7 ya, tidak memakan raja makan kuda. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi teman-teman? Coba kalkulasi. Ya, apabila dimakan ya, raja makan kuda di petak G2, maka hitam akan melanjutkan benteng ke petak G7. Ancamannya sangat jelas, mengancam ke sayap raja. Nah, apabila di sini dorong H2 H3, maka dia akan melanjutkan menteri D7. Lihat evolution barnya, maka putih akan kalah. Di sini checkmate. Ya, apabila di sini memakan pion D makan pion C7, maka di sini hitam akan melanjutkan menteri E7. Ya, menolak pertukaran menteri tujuannya adalah menteri E6 dan mengancam petak H3, teman-teman. Oke, kita lanjutkan partainya. Yang pasti Boris Gelfand tidak mau bermain dengan risiko dan dia memilih ketika kuda makan pion G2, dia pion D makan petak C7. Hikaru kuda makan benteng, teman-teman. Wow, dikasihin menterinya ya. Iya, tapi ada dorongan pion G ke G2, checkmate. Dan di sini menteri makan kuda dan dorong pion G2 skak, raja makan, kemudian benteng G7, raja H1. Dan coba teman-teman pause videonya, kira-kira langkah yang terbaik buat putih apa di sini teman-teman? Gajah H3, boom. Gajah F1. Jawaban untuk hitam apa teman-teman? Menteri ke D3, boom. Ya, diberikan menterinya, tapi apabila dimakan, maka akan terjadi skakmat di gajah G2. Ya, apabila dimakan gajahnya, maka akan terjadi skakmat menteri F3. Apabila ditutup, maka akan mati karena ada benteng di petak G7. Dan selanjutnya, setelah menteri D3, di sini putih menjawab kuda makan pion E5, ancam menteri dan menjaga pion F3. Ya, di sini hitam menjalankan gajah makan gajah dan tidak bisa memakan menteri karena masih ada gajah G2. Selanjutnya menteri makan gajah dan menteri
makan kuda petak C3, benteng C1, menteri makan kuda, jadi menteri, makan, makan, dan menteri 6, langkah ke-33 dalam turnamen World Team Chess Championship tahun 2010. Boris Gelfand, pecatur kuat dari Israel, menyerah di tangan Hikaru Nakamura. Nah, inilah salah satu partai terbaiknya Hikaru Nakamura, teman-teman. Sepanjang dia bermain catur, sangat immortal ya teman-teman ya, sangat luar biasa taktikalnya, dan dia selalu melangkahkan langkah-langkah yang terkadang mengejutkan kita sebagai penontonnya. Ya, saya bilang bahwa Hikaru Nakamura ini selain dia nyentrik, tapi dia memiliki kekuatan juga teman-teman. Dia adalah salah satu pecatur terbaik di dunia. Namun sayang, dia belum punya kesempatan untuk melawan Magnus, teman-teman. Nah, kira-kira kalau Hikaru Nakamura lawan Magnus, yang menang siapa ya? Dan apakah Hikaru Nakamura nantinya akan menjadi penantang Magnus? Kita akan tunggu, karena masih banyak nama-nama besar lainnya, seperti Ali Reza, Fabiano Caruana, dan Ding Liren. Ya teman-teman, sekali lagi marilah kita ucapkan selamat ulang tahun yang ke-34 tahun ya teman-teman untuk Hikaru Nakamura. Buat Hikaru Nakamura lovers, inilah partai idola kalian yang sangat cantik dan ciamik. Dan jangan lupa sebentar lagi kita akan nonton lanjutan ya, perebutan gelar juara dunia catur jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di RL Chess. Catur yes, Indonesia Jaya, dan ini adalah GM Hikaru.